17 pemain absen, Leicester City tidak bisa hadapi Everton. Leicester City dijadwalkan akan bertemu dengan Everton pada Selasa waktu setempat. Laga itu sendiri merupakan laga tunda yang seharusnya digelar pada tanggal 21 Desember yang lalu. Namun Leicester City tak bisa memenuhi syarat ke laga itu sebab pasukan dari Brendan Rodgers cuma punya 8 pemain yang bisa bertanding. Sebanyak 17 pemain Leicester City lainnya harus absen akibat mengalami sebab ada yang cedera, terpapar COVID-19 dan juga ada yang berlaga di Piala Afrika. Liga Inggris sebelumnya memberikan syarat minimum jumlah pemain untuk bisa menggelar laga. Jika tim masih punya 13 pemain, maka laga bisa dilanjutkan. Namun menurut The Athletic, Leicester City hanya punya 8 pemain saja, sehingga tak bisa menggelar laga tersebut. Sepakat Fabio Cannavaro segera tangani timnas Polandia. Legenda timnas Italia yakni Fabio Cannavaro dilaporkan segera mencapai kesepakatan dengan timnas Polandia untuk menjadi pelatih tim berjuluk Si Putih Merah tersebut. Sebagaimana yang dilaporkan oleh pakar transfer Gianluca Di Marzio, Cannavaro diklaim menjadi sosok terfavorit untuk menangani timnas Polandia. Penunjukan Cannavaro ini muncul setelah pengumuman pengunduran diri dari sang pelatih sebelumnya yakni Paulo Sousa pada akhir Desember 2021 yang lalu, yang kini telah mengambil pekerjaan di klub Brasil bersama Flamengo. Sebelumnya Paulo Sousa sempat memimpin hanya 15 pertandingan dengan 6 kemenangan, 5 seri dan juga 4 kekalahan. Cannavaro mengadakan pertemuan dengan ofisial Polandia pada hari ini dan negosiasi dikabarkan berjalan dengan sangat baik. Cannavaro dikabarkan akan mendatangani kontrak berdurasi 2 tahun dan akan langsung mempersiapkan diri untuk babak playoff Piala Dunia 2022 pada bulan Maret melawan timnas Rusia. Pemain yang sempat memenangkan gelar Ballon d'Or dan pemenang Piala Dunia 2006 bersama timnas Italia tersebut pensiun sebagai pemain pada tahun 2012 yang lalu dan kini mengambil karir sebagai pelatih yang sebelumnya sempat menangani Al Ahly, Guangzhou Evergrande dan juga timnas Cina. Arsenal tersingkir dari Piala FA. Arsenal tersingkir cepat di ajang Piala FA usai disingkirkan oleh Nottingham Forest. The Tricky Trees membuktikan kalau mereka adalah momok the Gunners di ajang ini. Bermain dominan sejak menit awal, Arsenal kesulitan menembus pertahanan dari Nottingham Forest. Penyelesaian akhir yang buruk membuat Arsenal tidak bisa menciptakan shot on target. Nottingham Forest yang bermain bertahan dan melakukan serangan balik akhirnya bisa menjebol gawang Arsenal di menit ke-83 lewat pemain pengganti yakni Lewis Graben. Skor 1-0 untuk Nottingham Forest bertahan hingga pertandingan usai dan mereka berhak atas tiket menuju babak 4 Piala FA. Sementara Arsenal harus gigit jari menerima fakta bahwa ini adalah pencapaian terburuknya di ajang ini selama kurun waktu 26 tahun terakhir. Hasil drawing Piala FA pertemukan Liverpool dengan Cardiff City. Piala FA sudah menuntaskan drawing babak keempat. Pengundian itu dilakukan pada Senin dini hari, 5 menit sebelum duel babak ketiga antara Nottingham Forest melawan Arsenal. Diketahui beberapa tim sudah memastikan diri lolos ke babak keempat Piala FA. Sebelumnya ada Manchester City yang menang besar 5-1 atas Swindon Town, yang kini akan bertemu dengan lawan tricky yakni Fulham. Dan setelah Shrewsbury Town, giliran Cardiff City yang akan bertamu Liverpool di Anfield Stadium. Sedangkan runner-up musim lalu yakni Chelsea mendapat lawan muda yakni Plymouth Argyle. Juara bertahan Leicester City akan bertemu dengan Nottingham Forest yang secara mengejutkan menyingkirkan Arsenal di babak yang ketiga. Lalu ada Manchester United yang kemungkinan akan bertemu dengan Middlesbrough jika mereka berhasil melewati hadangan dari Aston Villa di stadionnya sendiri. Dikabarkan semua pertandingan babak keempat Piala FA akan dihelat pada tanggal 4 hingga 7 Februari. Inter Milan kembali ke puncak klasemen. Inter Milan kembali ke puncak klasemen Serie A Italia setelah sempat disalip oleh sang rival sekota yakni AC Milan dalam rangkaian laga pekan ke-21. AC Milan yang main paling awal meraih kemenangan 3-0 di markas Venezia. Kemenangan itu membuat AC Milan naik ke posisi puncak klasemen dengan torehan 48 poin. Namun kedudukan mereka tak bisa bertahan lama sebab Inter Milan berhasil menaklukkan Lazio dengan skor 2-1 di Giuseppe Meazza.
Inter Milan memulihkan kedudukan mereka di puncak klasemen dengan keunggulan 1 poin atas AC Milan serta 1 pertandingan simpanan yang belum dimainkan. Selain pertandingan itu, ada Juventus yang mampu bangkit dari ketertinggalan 1-3 untuk meneguk tuan rumah AS Roma dengan skor akhir 4-3 dalam laga yang diwarnai kartu merah dan aksi heroik penyelamatan penalti dari Szczęsny. Berkat hasil ini, Juventus untuk sementara menduduki peringkat kelima klasemen dengan torehan 38 poin, sedangkan AS Roma tertahan di peringkat ke-8 dengan koleksi 32 poin. Zlatan Ibrahimovic sama rekor milik Cristiano Ronaldo. AC Milan berhasil mengalahkan Venezia 3 gol tanpa balas pada lanjutan Serie A Italia. Dalam laga ini, Ibrahimovic yang dipasang sebagai starter sudah berhasil mencetakkan gol ketika pertandingan baru berjalan selama 2 menit. Di babak yang kedua, Theo Hernandez sukses menciptakan 2 gol, salah satunya lewat eksekusi penalti untuk menyempurnakan kemenangan AC Milan di markas Venezia menjadi 3-0. Venezia pun menjadi korban ketajaman Ibrahimovic ke-80 di 5 liga top Eropa. Artinya sejak tahun 2000 silam pemain berusia 40 tahun itu sudah membobol gawang 80 tim berbeda di 5 liga teratas benua biru. Opta pun menyebutkan bahwa catatan ini membuat Ibrahimovic menjadi pemain kedua sepanjang sejarah yang mampu melakukannya, setelah sebelumnya ada bintang Manchester United yakni Cristiano Ronaldo. Ronaldo sendiri membobol gawang tim ke-80 di 5 liga top Eropa dalam laga Manchester United melawan Burnley pada Jumat 31 Desember 2021 yang lalu. Barcelona belum bisa daftarkan Ferran Torres. Ferran Torres menandatangani kontrak dengan Barcelona senilai 55 juta euro pada pekan yang lalu. Namun kini Blaugrana dikabarkan tak bisa mendaftarkan Ferran Torres kecuali mengurangi biaya gaji secara signifikan. Barcelona memang telah meminjamkan Philippe Coutinho ke Aston Villa. Langkah tersebut cukup mengurangi beban gaji yang harus dikeluarkan oleh tim asal Catalunya tersebut. Direktur olahraga yakni Matteo Alemany mengatakan masih ada pekerjaan yang harus dilakukan oleh klub jika Torres ingin didaftarkan. Ia mengakui keluarnya Coutinho cukup membantu klub, tetapi uang yang didapatkan dari peminjamannya belum cukup untuk menyeimbangkan neraca keuangan Barcelona. Jika Barcelona tidak dapat mengaturnya, maka Ferran Torres tetap tak dapat didaftarkan sebagai pemain Barcelona selama sisa musim ini. Liverpool siap naikkan gaji Gavi 50 kali lipat. Gavi merupakan gelandang produk akademi sepak bola Barcelona. Performanya di lini tengah begitu mengagumkan. Jadi tak heran jika ada sejumlah klub yang kemudian ingin membajaknya dari Barcelona. Salah satu klub yang dikabarkan sangat meminati Gavi adalah Liverpool. Manajer Deres yakni Jurgen Klopp dikabarkan sangat terkesima dengan pemain timnas Spanyol tersebut. Kini Liverpool disebut siap melakukan langkah fantastis agar bisa memujuk Gavi agar bersedia hingga menuju Anfield Stadium. Deres dikabarkan siap menaikkan gajinya sebesar 50 kali lipat dari gaji yang ia terima di Barcelona. Sekarang ini Gavi disebut menerima bayaran sekitar 1.600 pound saja atau sekitar 31 juta per pekannya. Jika ia bersedia bergabung dengan Liverpool, maka ia akan menerima bayaran sekitar 80.000 pound sterling per pekannya. Dan jika dikonversikan ke rupiah, ia akan menerima bayaran sekitar 1,5 miliar rupiah per pekannya. Barcelona sendiri bisa kehilangan Gavi lebih cepat, sebab kabarnya ia memiliki klausul rilis yang bernilai 50 juta pounds dalam kontraknya. Setelah Coutinho, Aston Villa siap hadirkan Lucas Digne. Aston Villa dikabarkan sedang dalam negosiasi lanjutan untuk mendapatkan Lucas Digne dari Everton. Bek kiri tersebut sebelumnya disebut tidak betah bersama The Toffees dan ingin bergabung dengan skuad yang dipimpin oleh Steven Gerrard. Hadirnya Lucas Digne ini menjadi kabar baik bagi Aston Villa karena mereka bakal mengalahkan pesaing dari Liga Premier Inggris seperti Chelsea, Newcastle United, dan juga West Ham United untuk bisa mendatangkan pemain asal Perancis tersebut. Aston Villa diketahui belum menyepakati nilai transfer dari Everton, tetapi diyakini ada di kisaran 20 hingga 25 juta pound sterling saja. Pemberian Digne diprediksi akan terjadi pada bulan ini setelah ia sempat berselisih dengan sang manajer yakni Rafael Benitez. Kepindahan pemain berusia 28 tahun itu akan menjadi bukti lebih lanjut dari ambisi Aston Villa di bawah asuhan Steven Gerrard.
pemain PSG segera bergabung dengan Barcelona. Di musim dingin ini, Barcelona berencana mendatangkan sejumlah pemain baru. Xavi merasa ada beberapa posisi yang perlu diperkuat agar Barcelona bisa menjadi penantang gelar yang serius. Baru-baru ini Barcelona mendatangkan penyerang baru. Mereka berhasil mengamankan jasa Ferran Torres dari Manchester City. Dilansir dari El Nacional, Barcelona akan kedatangan pemain sayap baru dalam waktu yang dekat ini. Mereka dikabarkan tertarik untuk merekrut Julian Draxler dari PSG. Menurut laporan itu, Xavi sangat tertarik untuk mendatangkan Draxler karena pemain timnas Jerman ini merupakan pemain yang serbaguna. Menurut laporan tersebut, kans Barcelona untuk mendapatkan Draxler sangat terbuka lebar karena PSG siap berpisah dengan sang pemain tersebut. Barcelona sendiri tidak perlu keluar dana yang cukup banyak untuk mendapatkan Draxler. Pasalnya mahar transfer sang pemain dikabarkan tergolong cukup murah, yakni hanya berkisar 15 juta euro saja. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, wacau.